untuk sukses dalam kehidupan ini minimal ada 4 hal. Yang pertama ya ikhtiar. Ini menjadi kewajiban secara syariat. Yang kedua doa. Ini juga menjadi sebuah syariat yang diperintahkan Allah untuk terus melakukan. Kemudian sikap optimisme, yakni husnudzon sama Allah. Dan yang terakhir adalah tawakal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allama baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita mendengarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dan nikmat kesempatan di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk dihadirkan di masjid yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita dengan majelis taklim yang tentunya ada majelis yang mulia yang dihadiri oleh orang mulia yang tentunya kita sedang mengkaji kitab yang mulia yang pasti dicatat Allah bagi satu bahan kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita kekasih kita Allah dan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya kita menyadari betul kita ada di majelis yang mustajabah, ada di masjid yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Dan tentunya kita doakan saudara kita khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Jadi kita doakan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera. Kemudian Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, masalah COVID dan sebagainya, Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka semua. Baik Bapak Ibu Allah, pada kesempatan yang mulai ini kita ada di bab terakhir ya dari subbab ar-ridha gitu ya. Ya, namanya keridhaan ini kalau kemarin telah kita sampaikan 2 hal, yakni ridha terkait dengan al-binah ya terhadap manusia ini yang targetnya yakni bagaimana kita meyakini, mengimani adanya takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kemarin yakni keridhaan kita terhadap kehendak Allah terhadap alam semesta ini atau milkaun gitu ya. Di mana di situ kita diberikan satu ilmu oleh Allah untuk mengimani bahwasanya seluruh alam ini itu berlaku sunatullah. Kemudian kita diperintahkan untuk mengkajinya dan pada akhirnya nanti kita diharapkan bisa memanfaatkan seluruh alam untuk kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, saya malam ini kita masuk pada subbab ma'aradallahu minna. Jadi ar-ridha terkait dengan apa yang Allah kehendaki dari kita. Ya, kalau yang pertama terkait dengan apa yang Allah kehendaki terhadap manusia, Allah kehendaki terhadap alam semesta. Kemudian yang sekarang ini yakni kita akan coba perdalam terkait dengan keridhaan kita terhadap apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Bapak Ibu Allah, maka itu kita awali dari surat Al-Imran ayat ke-19 ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya, "Inna dina indallahi Islam." Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa mahtalafal laina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha
sari'ul hisab gitu ya. Jadi di sini tidaklah berselisih orang-orang telah diberi kitab ya, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Kenapa? Karena kedengkian mereka di antara mereka, barang siapa ingkar kepada ayat Allah, maka sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi di sini jelas sekali betapa kerelaan kita terhadap Allah ya. Maka kita akan rela melaksanakan petunjuk Allah yang di dalamnya adalah perintah dan larangan. Lagi-lagi Bapak Allah. Jadi ternyata di sini keridhaan kita terhadap yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, yakni bagaimana kita rela melaksanakan petunjuk Allah ya, tentunya dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu ya, yang di dalamnya ada perintah ada larangan. Jadi kemarin setelah kita kuatkan bahwasanya ridho ini dasarnya adalah cinta, gitu ya. Sehingga kalau keridhaan kita ini dasar dengan cinta, maka setiap perintah Allah kita tidak merasa keberatan untuk melaksanakannya. Begitu juga saat keridhaan kita dasar dengan cinta, setiap larangan Allah ini saulang terusnya, maka kita tidak merasa dipaksa untuk meninggalkannya. Tapi karena cinta, dengan cinta kita akan dengan sukarela kita akan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian di dalam petunjuk Allah ya, Al-Quran maupun As-Sunnah itu juga ada yang halal dan yang haram gitu ya. Artinya barang-barang yang halalnya boleh kita konsumsi, boleh kita laksanakan, boleh kita berikan pada yang lain dan sebagainya. Sebaliknya ada juga hal yang diharamkan Allah, maka tentunya harus kita tinggalkan, harus kita jauhi atau bahkan kita hindarkan dari siapapun yang kita cintai. Kemudian pula di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya, yang kaitannya dengan keinginan Allah tadi, ada peringatan, ada anjuran. Jadi peringatannya manakala kalian melakukan satu keburukan, maka nanti ada balasan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Anjurannya apa? Laksanakan kebaikan-kebaikan, maka niscaya engkau akan mendapatkan satu kemuliaan dunia dan di akhirat. Jadi ini lagi-lagi tentunya dengan peringatan itu kita senantiasa berhati-hati sehingga kita tidak ingin menjadi pribadi yang hina dunia maupun di akhirat. Begitu juga kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan anjuran Allah gitu ya, dengan penuh cinta, karena kita sadar betul saat kita melaksanakan itu yang kita dapatkan adalah kemuliaan dunia dan di akhirat. Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Allah, kesemuanya tadi, apa itu perintah, larangan, halal, haram, peringatan, anjuran tadi, ini semua akan kita dapatkan, kita jumpai bahkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka tentunya kita sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk senantiasa mengkaji kitabullah dan sunnah Allah untuk memahami ini larangan atau ini perintah, ini anjuran atau ini peringatan, ini halal atau haram ya, ini mubah atau makruh dan sebagainya. Itu semua ada di dalam Al-Quran dan ada As-Sunnah. Sehingga Bapak Allah, maka tentunya setiap muslim yang dirinya telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka wajib menerima undang-undang Allah yang telah tertulis dengannya tanpa keraguan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabullah. Inilah kitab Allah. La raiba fi, tiada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk buat orang-orang bertakwa. Sehingga Bapak Allah, ini jelas sekali betapa perintah Allah hal seperti itu. Bahkan ditegaskan tadi di dalam surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa inna dina indallahil Islam. Bahasanya agama yang benar di Allah adalah agama Islam. Bahkan diingatkan buat kita semuanya, manakala kita mencari agama selain Islam, maka yang kita dapatkan dalam orang yang adalah sebuah kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagian Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat ke-85 misalnya ya. Jadi, qaubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi dalam barang siapa yang mencari agama selain Islam, perhatikan, fa may yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan tidak akan diterima, itu pertama. Jadi lagi-lagi barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka yang pertama tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi. Jadi jelasnya satu penegasan lagi ini harus kita yakini Bapak Ibu ya. Jadi saya masih ingat betul ya cara-cara mereka ya, cara-cara mereka. Jadi orang Yahudi Nasrani itu mereka sempat berkumpul dan mengadakan suatu konferensi ya.
Kemudian mereka merumuskan yang disebut dengan Golden Rule. Golden Rule itu ada 5 aturan emas gitu ya. Yang manakala ini mereka mampu untuk mempengaruhi kaum muslimin, maka itu berhasil. Dan targetnya tidak harus orang Islam itu keluar dari agamanya, tetapi mereka mengaku ini semua. Yang pertama ternyata yakni disebutkan dropping food system ya, bagaimana sistem pengedropan makanan di daerah minus. Ini mungkin banyak gitu ya. Kemudian yang kedua yakni hospital system, mungkin beliau lebih paham ya, hospital system. Jadi sistem rumah sakit, betapa mereka saat mau operasi atau dan sebagainya itu didatangkan, kalau di rumah sakit Kristen ya, itu seperti itu. Kemudian home of temple, rumah peribadatan ya, nanti kita jelaskan lebih jauh ya. Kemudian yang keempat itu adalah marriage ya, marriage itu adalah melalui pernikahan. Dan yang kelima adalah neutralization. Ini yang bahaya deh, yang kita coba bahas ini. Jadi yang kelima ternyata mereka punya satu program ya, yakni manakala umat Islam memiliki satu keyakinan bahwa semua agama benar, netral gitu ya, itu berarti mereka telah murtad. Ya, jadi kalau sudah menganggap bahwa semua agama selain Islam itu juga ada agama yang benar gitu ya, sehingga kalaupun misal nun sewu ada anak-anak yang orang tua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah non muslim ya, dengan cara wah gak apa-apa, yang penting nilai baiknya, hati-hati, itu ada kemurtadan. Ya, apalagi saya mengakui bahwa semua agama ingin menekan satu kebaikan misalnya ya, dan sebagainya. Itu berarti satu secara akidah telah rusak. Ya tadi ya, karena jelas tadi bagaimana di sini Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ya. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Jadi dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Bagian ya. Kemudian wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya lagi-lagi ma'aratullah bina, yang diinginkan Allah terhadap diri kita. Yang kedua, yakni aturan hidup ad-din yang diterima oleh Allah adalah hanyalah Islam. Ya, ia merupakan kumpulan kehendak Allah dari diri kita, dan disinilah Allah mengatur dan mengendalikan kita. Ya, jadi lagi dari sinilah saat kita menyadari betul bahwa ad-din yang hanya benar Allah adalah agama Islam, dan kita menyadari betul yang mengendalikan dan mengatur kita adalah Allah dengan cara Islam ini. Way of life-nya adalah Islam. Baik, sehingga Bapak Ibu disyariatkannya ad-din ya, agama ini bagi kita untuk ditegakkan dengan tidak bercerai-berai. Ya, tidak ini ya, wa'tasimu bihablillah jami'an, dan adalah kalian berpegang teguh pada dari agama Allah. Sehingga Bapak Ibu Allah, kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi yang pertama, bagaimana Allah perintahkan kita bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budu syina lahudin. Jadi sesungguhnya yang pertama, seluruh ibadah kita itu harus kita karenakan Allah. Qul hadisabli atu ilallah. Itu kunci pertama. Ternyata kunci yang kedua untuk bisa diterima bukan sekedar karena Allah, tapi bihablillah jami'ah, yakni berpegang teguh dengan tali amatullah. Artinya kita jalankan dengan sesuai dengan aturan Allah. Ilmu lagi-lagi Bapak Ibu. Ya, salat kita perlu ilmu, puasa kita perlu ilmu, ya, haji kita perlu ilmu, dan sebagainya. Jadi kalau saya sudah mendengar beberapa teman-teman kita yang kemarin haji itu, subhanallah, macam-macam yang terjadi gitu. Sampai atas nama kemudahan gitu ya, sehingga ada hal yang diabaikan. Kenapa? Karena ngikuti, mohon maaf, para pembimbing. Makanya penting sekali nanti kalaupun ada yang mau berarti haji lagi, cari KBH yang benar-benar secara syariahnya benar dijaga. Saya menemukan kasihan betul beliaunya. Oke, ya, baik. Bapak Ibu Allah, itu tadi kemudian di dalam surat 42 misalnya ayat ke-15 ya, saya coba terjemahnya saja. Jadi maka mereka itu serulah mereka ya kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkannya kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami ya, dan Tuhan kamu ya. Bagi kamu amal kami, bagi kamu amal kamu ya. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan
antara kita dan padanya lah kembalinya kita. Artinya Bapak Ibu, ayat ini ini memberikan satu penguatan pada kita. Jadi kalaupun kita sudah sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita ada perbedaan dalam beramal, penegasan Allah lah, lana a'maluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Jadi contoh misal, kita gambarkan aja. Misal ada saudara kita di NU Muhammadiyah aja lah kita contohkan. Mereka kadang ada perbedaan di dalam beramalnya, atau bahkan perbedaan dalam memahami satu sikap sunnah misalnya. Oke, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena sunnah manakala sama-sama punya hujah silahkan dijalankan. Sehingga ditegaskan Allah dalam ayat ini, jadi ini sebagai hujahnya Bapak Ibu, sehingga nanti kita tidak akan pernah menjudge ya, atau menghukumi kelompok yang lain yang beda cara beribadahnya sama kita. Dengan syarat, ya, ini syaratnya apa? Yang sama-sama beriman pada Allah dan kitab-kitab Allah. Gitu ya. Jadi kan sebutkan sini bahwasanya lana amaluna walakum amalukum, bagi saya agama amalku, bagi kamu amal kamu, ya. Dan disebutkan lagi tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Berarti kan Allah berikan satu penegasan. Kita dilarang Bapak Ibu. Ada perbedaan seperti itu, Allah perintahkan kita untuk tidak ada pertengkaran di antara kita, dan Allah mengumpulkan kita, kemudian kita sama-sama kepada Allah. Subhanallah, ini satu kenikmatan yang luar biasa ya, kalau kita memahami seperti ini. Sehingga ini akan memudahkan kita ya. Paling gampangnya alhamdulillah di masjid kita ini ya. Suatu ketika pakai kunut, satu ketika pakai oke gitu ya. Suatu ketika pakai dikit dijaharkan, satu ketika jeris. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, ini jangan pernah jadikan masalah. Sehingga nanti jangan dimanapun misal, jangan pernah merasa ragu atau bahkan apa istilahnya, tidak yakin dengan amalan karena beda dengan sang imam. Tidak apa-apa. Ya, ini jelas ya. Bagi waktu pertama di sini Allah berikan hal yang penegasan yang luar biasa di dalam surat 42 ayat ke-15. Bahkan Bapak Allah, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis beliau ya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sejalan dengan syariat kami ini ya, maka amalannya ditolak. Lagi-lagi sehingga syaratnya tadi ada hujahnya. Ya. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah ya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, demi yang jiwaku dalam genggamannya, tiada seorang yang mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, diutus untuknya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya, sehingga Bapak Allah ini jelas buat kita semua bahwa sesungguhnya apa yang diinginkan Allah terhadap kita, yakni bagaimana kita menjalankan seluruh perintah maupun larangan Allah itu dengan tanpa keraguan. Sehingga Bapak Allah, saat kita menyadari ini, keinginan Allah ini, maka tentunya yang muncul, kalaupun kemarin saat kita bicara ma'aratallahu bina gitu ya, apa yang diinginkan Allah terhadap manusia ini, yakni larinya pada alam gaib karena takdir qada dan qadarnya, sesuatu yang belum terjadi gitu ya, yang itu murni terserah Allah gitu ya. Tetapi untuk ini dari minnah, dari apa yang dikehendaki Allah untuk dari diri kita, itu katanya dengan alam asyahadah, alam nyata. Alam nyata itu yakni takdir terhadap aqdar syar'i, ketentuan syariah. Ya, dari alam nyata ini lagi-lagi perintah-perintah dan larang-larang Allah itu merupakan sesuatu yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Ya, jadi setelah berangkat dari kondisi tadi, kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya kita ada di alam nyata terkait dengan perintah-perintah Allah tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang Allah ini gitu ya, atau ia akan berbicara tentang realitas yang ada di sekitar manusia, tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam, ya, hakikat kehidupan. Ya, jadi Bapak Allah, ini tepat sekali kalau kita kaitkan dengan kitab sebelumnya ya. Jadi saat kita bicara kitab Bulughul Maram kemarin itu benar-benar terkait dengan ar-ridha daripada keinginan Allah terhadap diri kita. Yakni separuh kita ditunjukkan terkait bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah yang benar, kemudian separuh kita diajarkan untuk menjadi manusia yang tidak bangkrut, karena kita bisa
menjalani hubungan dengan sang manusia dan alam semesta ini gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi di sini kita dituntut untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kemudian juga hubungan dalam kehidupan kita, al-muamalah atau hablum minannas. Hakikat manusia itu sendiri gitu ya, dan hakikat pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi-lagi Bapak Allah, saat kita bicara pengabdian kepada Allah, itu bukan sekedar kita mengabdi beribadah pada Allah saja, tetapi kita menjalankan perintah Allah terkait dengan hubungan kita terhadap sesama manusia. Nanti lagi sampai-sampai Allah menekankan dalam sebuah hadis yang lain ya, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjamin baik hubungannya dengan manusia. Gitu ya. Dengan kata-kata lain, manakala kita senantiasa melaksanakan kebaikan dengan Allah gitu ya, maka Allah memberikan satu kemuliaan di dunia. Dan tentunya pasti kemuliaan di akhirat. Kan gitu ya. Contohnya kemarin yang paling jelas ya, di dalam kitab yang sebelumnya Al-Wafi ya, disebutkan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah saja gitu ya, Allah akan hapuskan 20 kejelekan. Sekaligus Allah tambahkan 20 kebaikan. Mengucapkan subhanallah satu kali. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah satu kali, Allahu akbar satu kali, dan la ilaha illallah satu kali. Jadi 4 kalimat ini masing-masing kalau dibaca sekali, itu masing-masing bisa menghapus kejelekan, berarti sifat buruk kita. Sekaligus menambah 20 sifat baik kita. Artinya kalau orang senantiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah, maka tentunya kehidupan dia akan menjadi pribadi yang jauh dari keburukan dan senantiasa melakukan kebaikan. Ini jelas ya, ini jelas kita cermati betul. Baik, Bapak Ibu Allah, sehingga lagi-lagi hal itu semua sangat diperlukan oleh setiap manusia. Ya, setiap manusia pasti ingin mulia di dunia sekaligus mulia di akhirat. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian terkait dengan alam yang nyata ini juga Rasulullah bagaikan cahaya yang terang membawa kitab yang sangat jelas bagi kehidupan manusia ini. Kalau tadi terkait dengan aturan perintah-perintah Allah, maka berikutnya yang kedua, Rasulullah adalah sebagai cahaya yang sangat terang ya, yang membawa kitab yang sangat jelas bagi kehidupan kita ini. Artinya dengan kitab ini Allah akan menunjukkan atau menunjuki orang untuk mencari keridhaan Allah ke jalan keselamatan. Ya, jadi kalau jangan perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ya, yang kita mesti ingat ya, habis ayat kursi kemudian satu ayat lagi, ayat berikutnya, jadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah adalah kekasih kita yang membawa kita dari kezulumat, dari kegelapan menuju alam terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir atau berwala atau menjadikan orang kafir sebagai kekasihnya, dia akan membawa kita dari cahaya menuju ke kegelapan. Ini harus kita kuatkan dalam konsepsi keimanan kita. Lagi Bapak Allah, Rasulullah akan membebaskan mereka dari kegelapan jahilah menuju terang benderang. Jadi sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Maidah ya, ayat ke-15 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhibuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu. Ini ahli kitab dari Yahudi Nasrani ya, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Menjelaskan berarti kitab Taurat maupun Injil mereka. Dengan apa? Dengan Al-Quran tentunya gitu ya. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ya. Kemudian di ayat ke-16-nya, yahdi bihillahu min man ittaba'a ridwanallahi subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan dengan kitab ini Al-Quran, ya lagi-lagi mengingatkan pada orang ahli kitab tadi, dengan kitab ini
Allah memberikan petunjuk pada orang yang mengikuti kedoaannya ke jalan keselamatan. Jadi ini kalau sebenarnya mereka sudah diingatkan di kitabnya, cuman mereka sembunyikan. Mereka angkuh dengan kesombongan dia, gitu ya, sehingga dia tidak menerima pembenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga disebutkan babu, dan dengan kitab ini pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Maidah 5:16 ya. Bapak Ibu Allah, bahkan Rasulullah juga memberikan satu penegasan di dalam sebuah hadis yang lagi-lagi telah kita bahas di kitab yang pertama ya. Al-halalun bayyinun, al-haramun bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antaranya adalah mutasyabihat. Ini kaitannya semua bagaimana ini adalah kita ada di satu perintah nyata baik dari Allah maupun Rasulullah. Maka Bapak Ibu Allah, setelah kita menyadari ya, ini bukan lagi alam gaib gitu, tapi alam nyata, maka yang harus kita kuasai, kita pahami, kemudian kita amalkan berdasarkan keimanan kita, yakni kita menyadari betul adanya at-taqdir asy-syar'iyyah, yakni ketentuan syariah. Bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana cara makan kita, bagaimana cara tidur kita, bagaimana cara bersenggama kita dan sebagainya gitu ya. Itu semua kalau kita lakukan sesuai dengan syar'i, maka pasti bernilai ibadah. Sehingga betul kalau sumpah kita ya dalam salat kita, qul inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi. Bukan hanya salat dan ibadah kita saja, tapi seluruh kehidupan kita, bahkan kematian kita pun untuk Allah Rabbul Alam semesta. Dan ini hanya bisa kita dapatkan manakala kita punya ilmu untuk melaksanakannya, kemudian kita jalan dengan sesuai dengan syariat Allah. Jadi dengan rawuh di majelis seperti ini. Ini begitu nanti kontur ya dari sini, dari masjid UI menuju masjid Baitul Salam ya, apa sebetulnya. Itu kalau dijalankan dengan aturan syariah itu setiap langkahnya bernilai ibadah. Ya, subhanallah ya, beliaunya praktek mungkin ya, dokter gitu ya. Itu semua kalau nanti dijalankan sesuai dengan aturan Allah itu bernilai ibadah, Bu. Setiap yang kita lakukan, setiap detik waktu yang kita lewati semua bernilai ibadah. Kenapa? Manakala kita paham betul itu sesuai dengan ketentuan syariah. Baik Bapak Allah, maka disebutkan di sini bahwa sungguhnya peraturan dan petunjuk hidup Allah itu merupakan ketentuan syariah bagi kebahagiaan manusia. Lagi-lagi bagi kebahagiaan manusia. Dan manusia diberikan kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Ya, manusia diberikan kebebasan untuk menerima atau menolaknya, gitu ya. Mereka yang menerima menjadi orang yang beriman dan yang hidupnya akan bahagia, sedangkan yang menolak disebut sebagai orang kafir dan hidupnya akan celaka. Ini jelas ya, ini jelas. Ini sebagaimana Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29 misalnya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan telah dikatakan satu kebenaran datang dari Tuhanmu. Ya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Sehingga barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Masing-masing punya konsekuensi. Inna a'tadna lidzalimina ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuh yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'bun tafaqah. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim tadi, yang gejolaknya itu mengepung mereka, maksudnya apinya cukup nyala-nyala. Jika mereka meminta tolong minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek buat siapa yang memilih kekafiran. Lagi-lagi itu pilihan, Bapak Ibu. Allah berikan satu petunjuk, kemudian manusia diberikan satu pilihan, mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Bahkan di dalam
surat Al-Baqarah ayat ke-25 misalnya ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Ya, tidak ada paksaan untuk memenuhi atau memasuki agama Islam ini. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Ya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bohul tali yang amat kuat dan tidak putus. Ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini satu penguatan buat kita semua bahwasanya ketentuan syar'i itu memberikan satu pilihan kebahagiaan buat kita, atau mau mengambil satu pilihan yang menjadikan kecelakaan buat orang seperti itu. Ya. Sehingga Bapak Allah di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa sesungguhnya ketentuan syariat itu yang hak adalah yang datang dari Allah, dan manusia boleh memilih iman atau kafir. Bila kafir lagi-lagi maka ancamannya adalah neraka, sedangkan mereka yang beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Kemudian Islam juga memerintahkan dan mewajibkan untuk melaksanakan syariat bagi mereka yang mampu beriman. Sebagaimana tadi kita sampaikan di dalam ayat Allah gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu di dalam surat ke-24 ayat 1 ya. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Allah, ini tidak mungkin kita bisa memahami itu semua bahwa ini adalah ketentuan syariat manakala kita tidak mengkajinya. Manakala kita tidak mau rawuh di majelis ilmu seperti ini. Ini penting buat kita sebagai lagi-lagi, sehingga kenapa thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi mencari ilmu adalah wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buah ibu sampai ke liang lahat. Bapak Ibu Allah, maka yang harus kita sadari Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa sesungguhnya ketentuan syariat itu ya, bahwa kita harus menjalankan apa yang diberitakan Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan kita tidak punya hak untuk bertanya pada Allah, kenapa saya diperintahkan ini gitu ya, kok tidak ini, misal ya, kenapa sih kita diperintahkan sholat 5 waktu enggak sekali saja misalnya ya, kenapa sih kita diperintahkan haji harus ke Baitullah sana ya, tidak di sekitar kita aja misalnya ya. Tidak ada hak kita untuk bertanya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sungguhnya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. La yus'alu amma yaf'al. Tetapi yang ditanya adalah kita, wahum yus'alun, yakni kita yang akan ditanya terkait dengan perbuatan kita. Oke. Bismillah. Maaf Pak Ustadz, saya potong tadi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana tentang penduduk yang dari kecil itu tidak tahu Islam? Ya. Jadi mereka itu tinggal di pedalaman, Ya. tapi ikutnya agama non Muslim. Ya. Nggak ada yang ngasih tahu bahwa Islam benar sampai meninggal. Itu gimana? Apa tetap masuk kafir atau termasuk orang yang tidak tahu gitu? Baik. Baik. Jadi Bapak Allah, nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 golongan ya. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama yakni orang beriman. Golongan yang kedua yakni ahli kitab, Yahudi Nasrani. Dan golongan yang ketiga tadi yang disebutkan. Jadi golongan yang tidak pernah mendengar, cuman sekarang kayaknya nggak mungkin lah, tapi oke lah ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran karena itu memungkinkan ada satu wilayah yang mungkin blank spot ya, tidak mungkin ada inilah gitu ya. Tetapi lagi-lagi yang dicatatkan di situ buat mereka bertiga ini, orang mukmin, orang ahli kitab, dan orang yang belum pernah mendapatkan satu dakwah sama sekali, tetapi mereka melakukan amal-amal soleh. Perhatikan ya.
Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam hati mereka sudah ada fitrah, karena roh tadi itu fitrah. Ya, cukup dia melaksanakan amal soleh, tidak melakukan satu keburukan-keburukan, maka itu cukup bagi Allah untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, termasuk surganya Allah. Bedanya, okay? Kalau orang beriman dan orang yang ahli kitab tadi, yang mereka sudah mendapatkan satu dakwah, maka saat mereka menolak, wa huwa mu'minun, maka dia akan mendapatkan satu kemuliaan. Maaf gitu ya, kalau huwa kafirun, saat menjadi orang kafir, maka dia akan mendapatkan siksa dan neraka tadi. Tetapi orang-orang tadi, orang-orang disebut dengan istilah, saya lupa namanya apa ya, coba cek nih. Oke, dia tadi sempat jadi bahasan kami ya. Saya cek dikit ya. Ini menarik sekali ya. Terus sampai kenapa itu disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 62 ya. Jadi diistilahkan dengan sobin. Jadi sobin gitu ya. Jadi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang beriman dan orang Yahudi dan Nasara wasobiin. Wasobiin itu adalah orang-orang menurut ahli tafsirnya, orang yang tidak pernah tersentuh dakwah. Ya. Kemudian sebutkan sini man aman billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Nih, kemudian bagi mereka gitu ya, balasan dari sisi Allah apa, wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sebab mulia. Artinya sama Bapak. Jadi kalaupun orang yang tidak pernah mendapatkan satu dakwah tadi gitu ya, bisa jadi mereka tidak tahu tata cara beribadah, it's okay. Tetapi dia beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan. Soal ngaten nggih. Jadi di surat Al-Baqarah ayat ke-62. Nggih, ngaten. Ada yang lain? Berarti sama dengan orang gila ya. Katakan apa? Enggak sama dengan. Beda-beda Bapak. Beda-beda. Kalau orang gila ini karena menurut saya orang yang berhak atau berkewajiban melaksanakan aturan Allah, itu syaratnya adalah salah satunya mukallaf. Mukallaf itu berakal. Kalau orang gila tidak, kan ya. Sedangkan tadi itu belum tersentuh pengetahuan atau tersentuh dakwah. Yeah. Sehingga dipastikan orang seperti ini sebenarnya secara fitrah ada keimanan. Yeah. Kemudian cara mengamalkannya karena belum ada yang dakwai, nggak tahu caranya sholat, ya. Tapi akhirnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu cukup. Namanya sobiin. Ngerti nih? Baik, baik. Baik Bapak Allah. Maka tentunya lagi-lagi Nusawu disebutkan di sini dan setelah kita menyadari betul terkait dengan ketentuan syariah tadi, maka yang muncul adalah kita wahum yus'alun, yakni mereka akan sadar betul bahwa setiap perilaku kita akan diberi pertanggungjawab insyaallah. Ya, sehingga bahasanya mayyumin billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Karena di hari akhir itu ada yaumil hisab, ada yaumil jaza, ada hari perhitungan, ada hari pembalasan. Itu karena adanya yaumil akhir. Ya, sehingga kalaupun misalnya yaumul mahsyar, alam barzah, alam kubur ini adalah awalan jadi. Awalan ya, jadi satu fase untuk menunggu hari pembalasan seperti yang di kiamat. Dan karena orang-orang beriman mengimani adanya hari kiamat, yang muncul adalah bagaimana itu senantiasa melakukan satu kebaikan karena sadar betul setiap perilaku kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Dengan satu keyakinan betul bahwasanya manakala kita melakukan satu kebaikan, yang kita dapatkan adalah surga dan kemuliaan. Sedangkan yang kalau kita melakukan satu keburukan, Allah akan ancam kita dengan neraka dan kehinaan. Oke, baik. Sehingga Bapak Allah disebutkan dalam kitab ini, yang pengetahuan tersebut akan melahirkan amal yang kelak dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Setiap insan mesti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perintah dan larangan Allah SWT. Mukmin lagi-lagi itu menerima qada dan qadarnya, tetapi ia pun menyadari bahwa takdir syar'i
Ya, dan ketentuan syar'i menghendaki adanya sikap tanggung jawab. Contohnya misal, ya, sebutkan ini. Tatkala sakit, misalnya ini kebetulan sakit malah sebut ini. Ini adalah qada Allah, ya, ketentuan Allah. Maka syariatnya adalah menentukan untuk berobat. Ya, contohnya ya, ini takdir Allah atau qadanya Allah, kita sakit misalnya, ya. Kemudian maka syariatnya kita diperintahkan untuk berobat. Tidak boleh nerima gitu diem aja, ya. Atau contoh lain misalnya, kemudian tatkala yang kufur misalnya, ya, dia menyuruh kita mencari hidayah. Dan yang tadi, ya. Kemudian ketika dalam keadaan maksiat misal, maka syariatnya memerintahkan bertobat, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian manakala kaya, takdirnya sebagai orang yang kaya, maka syariatnya kita disuruh bersyukur. Kemudian takdirnya kita menjadi orang miskin misal, kita syariatnya adalah kita disuruh bersabar. Misal itu semua adalah bagaimana qada Allah ini tidak boleh melepaskan syariat atau ikhtiar kita. Sehingga pernah kami sampaikan dalam majelis ini pula, gitu ya, untuk sukses dalam kehidupan ini minimal ada 4 hal. Yang pertama ya ikhtiar. Ini menjadi kewajiban secara syariat. Yang kedua doa. Ini juga menjadi sebuah syariat yang diperintahkan Allah untuk terus melakukan. Kemudian sikap optimisme, yakni husnudzon sama Allah. Dan yang terakhir adalah tawakal Allah. Ini semua. Jadi ini kombinasi antara sebuah bentuk ikhtiar lahiriah kita dan tawakal Allah itu kita serahkan sepenuhnya, berarti terkait dengan keimanan dan qada-qadanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Allah, setiap manusia itu akan ditanya apakah melaksanakan ketentuan syariat atau tidak. Itu tanya tadi. Ya, jadi lagi-lagi setiap manusia akan ditanya apakah yang melaksanakan ketentuan syariat atau tidak. Tanpa kecuali, bukan yang orang beriman. Ya, sehingga kenapa mungkin seringkali kita bahas, ya, kenapa yang kita bahas orang beriman saja, kalau ini nanti akan dapat siksa seperti ini. Orang kafir enggak gitu ya. Kan orang kafir enggak perlu ditanya, langsung cemplungin neraka itu ya, karena dia punya iman kan gitu ya. Ini ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah. Sehingga mereka yang tidak beriman akan tidak mampu menjawab, bahkan mereka menyalahkan para pemimpinnya atau menyesali dirinya, misalnya orang beriman. Ya, manakala orang beriman akan mampu menjawabnya serta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, sehingga ya menarik sekali misalnya ngaku beriman tapi tidak bisa menjawab aturan Allah. Wah, itu berarti imannya perlu dipertanyakan kan ya. Ya, kemudian sebutkan pula bahwa semua manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah berusia balik, ya tadi sebutnya, mereka menjalankan semua perintah Allah dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Termasuk saya sering sampaikan Bapak Ibu pada teman-teman ya. Jadi apapun kondisi kita, seperti apa kita mengawali kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan orang tua kita. Ya, mungkin kita menyalahkan orang tua kita itu tidak mengarahkan, tidak memberikan sekolah dan tidak apa-apa, itu takdir yang kita terima. Tapi jangan pernah menyalahkan beliau-beliaunya. Sampai Islam itu berikan satu penegasan Bapak Ibu, sampai jikalau orang tuamu itu non muslim ya, tidak beriman, tetap kewajiban kita birrul walidain. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita masing-masing nanti insyaallah. Gitu ya. Baik. Ini banyak sekali ya hujah-hujah yang mesti disampaikan ya. Kemudian nanti setelah kita menyadari itu, yang muncul adalah komitmen atau iltizam. Sehingga Bapak Allah, untuk mau terwujudnya itu semua ketentuan Allah tadi, maka kewajiban kita adalah senantiasa iltizam ya, atau komitmen baik terhadap pengetahuan maupun pelaksanaan syariah. Artinya sebagai seorang beriman tidak boleh bodoh, intinya nggak. Bodoh secara syariat maupun bodoh secara pengetahuan sama-sama tidak boleh. Ya, baik. Kemudian komitmen seorang mukmin terhadap aturan Allah itu merupakan kewajiban seorang mukmin. Hal ini akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ya, subhanallah adalah sehingga syarat iman ialah menerima keseluruhan yang berasal dari Rasulullah dan tidak ada keberatan terhadap keputusan Rasul. Maka sikap seorang mukmin terhadap keputusan Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sehingga Bapak Allah,
Jika itu semua kita dapatkan, saya ini waktunya agak ini ya. Jika itu semua kita dapatkan, maka itulah iman yang sempurna. Sehingga iman yang sempurna apa? Digambarkan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar secara iman. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.